Jangan-jangan sebelum Allah ada wujud yang lain. Karena lo bilang alam semesta ini bukan dari ketiadaan dan bukan pula terjadi dengan sendirinya. Semua itu ada sebabnya alias ada penciptanya. Lalu Allah sendiri awal mulanya gimana? Siapa yang menciptakan Allah? Gini, gua udah terangin tentang analogi angka satu. Satu tidak tercipta dari angka manapun. Ketika lo pengen lihat Tuhan, gua analogikan tentang angin. Angin ada tapi tak terlihat. Gue juga udah bilang bahwa pertanyaan siapa yang menciptakan Tuhan tidak relevan, karena sejatinya Allah tidak diciptakan tapi menciptakan. Jadi pertanyaannya nggak nyambung. Harusnya dari segala jawaban gua itu udah masuk ke logika lu. Karena gua kasih jawaban semudah mungkin untuk dicerna logika manusia. Sekarang lo berpikir lagi, jangan-jangan sebelum Allah ada wujud lain. Nanti kalau gitu lo akan berpikir lagi, setelah wujud lain ada wujud lain lagi. Jadi gak ada habisnya. Perhatikan ini, pikirkanlah kekuasaan-kekuasaan Allah dan janganlah kau pikirkan zatnya. Sesungguhnya kamu tak akan mampu memikirkan hakikatnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dalam Al-Quran Allah berfirman bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan segala sesuatu. Quran surat An-Najm ayat 42. Jadi stop di Allah, jangan berpikir kemana-mana lagi. Bisa-bisa akal lo terguncang. Karena Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh memikirkan tentang Tuhan. Al-Bagawi bilang, setan datang kepada seseorang di antara kalian, lalu mengatakan, membisikkan kepadanya, siapakah yang menciptakan ini dan siapakah yang menciptakan ini? Hingga akhirnya setan mengatakan, siapakah yang menciptakan Tuhanmu? Apabila sampai kepada seseorang di antara kalian hal tersebut, hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah dan menghentikannya. Jadi, tidak usah memikirkannya. Banyak orang yang dulu sholat, ketika sekolah filsafat tidak sholat, alasannya sampai menemukan jati diri Tuhan. Bukan berarti tidak boleh belajar filsafat, silahkan belajar filsafat, tapi tauhidnya dibenerin dulu, sehingga tidak murtad di kemudian hari. Bahkan, ada sebagian orang tidak mampu memahami perkara yang lebih sederhana daripada itu. Kalau mereka diberitahu bahwa Allah Maha Suci dari memiliki kepala, kaki, tangan, dua mata, dan organ tubuh. Allah juga bukan materi yang tersusun atas partikel-partikel yang memiliki volume dan ukuran, maka mereka akan langsung mengingkarinya dan menganggap bahwa ucapan itu telah melecehkan Allah dan meniadakan keagungan Allah. Bahkan ada orang awam tak waras mengatakan, yang kamu katakan itu adalah ciri-ciri semangka India, bukan sifat-sifat Tuhan. Sebab menurut si awam ini, keagungan itu diukur dari organ tubuh. Begitulah, manusia tidak mengenal kecuali dirinya sendiri, sehingga ia tidak menganggap agung sesuatu yang tidak sama dengan dirinya sendiri. Setiap yang tidak sama dengannya dianggap tidak agung. Memang, ujung-ujungnya ia akan membayangkan dirinya berwajah ganteng, sedang duduk di atas ranjangnya, dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tunduk patuh padanya. Tidak heran kalau seperti itu juga ia membayangkan Tuhannya, sehingga akan dianggap agung kalau sudah seperti itu. Bahkan, andaikan lalat punya akal dan diberitahu bahwa penciptamu tidak punya dua sayap, tangan, kaki, dan tidak bisa terbang, pasti ia akan mengingkarinya dan mengatakan, bagaimana mungkin penciptaku lebih cacat daripada aku? Logiskah yang tidak punya sayap dan tidak bisa terbang dianggap sebagai penciptaku? Mungkinkah aku punya organ tubuh sedangkan ia tak punya organ tubuh? Akal kebanyakan makhluk kurang lebih seperti itu. Manusia adalah makhluk yang sangat bodoh, jolim, dan kufur. Oleh sebab itu, Allah mewahyukan kepada sebagian nabinya, janganlah kamu beritahu hamba-hambaku tentang sifat-sifatku, nanti mereka akan mengingkariku. Tapi beritahu mereka tentang aku sesuai kadar akal mereka dengan bahasa yang mereka pahami. Begitulah bahayanya memikirkan zat Allah, sehingga demi menjaga adab syariat dan demi kemaslahatan makhluk dilarang memikirkan dengan otak. Kitab Ihya Ulumuddin. Hikmah Al-Quran menjelaskan dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran surat Ali Imran ayat 191. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi, ingat, akal manusia terbatas, jadi jangan memaksakan, bisa gila kamu.